mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Ngapain ikut ulama? Saya mau langsungnya ke Quran saja. Buka Quran kamu, coba baca ayat fi qulubihim maradun. Apa artinya? Sebentar ya Ustaz, saya lihat terjemah dulu. Yang nerjemah itu siapa? Ulama, Kementerian Agama, Departemen Agama, disusun oleh para ulama. Tapi katanya nggak mau ikut ulama, kecuali yang ini. Kita semua ngikut ulama, betul? Yang nggak boleh itu hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, lain daripada ini salah, masuk neraka jahanam. Surga itu isinya saya, istri saya, mertua saya, guru saya. Loh, lawang surga itu luas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Rabbmu. Wa jannatin, surga, ardu as-samawat, luasnya seluas langit, wal ard, seluas bumi. Langit tak terbatas, bumi 7 lapis ke bawah, lebih luas lagi surga. Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Yang penting passwordnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya satu majlis dengan Habib Syekh, majlis solawatan. Habib Syekh solawat, saya tausiah. Habis itu Habib Syekh di sela-sela solawat, beliau tausiah pendek. Saya ingat ucapan Habib Syekh. Apa kata beliau? Sing Muhammadiyah mlebu nang surga, sing NU mlebu kabeh. Akhirnya orang NU masuk ke dalam surga. Ini masih kata Habib Syekh, dia kaget, dia lihat, loh ternyata orang Muhammadiyah ada, masuk surga juga, sama. Akhirnya setelah mereka sama di dalam surga, rapat. Orang kita kan suka rapat pemilihan. Tapi Allah Ta'ala sudah angkat semua. Sebenarnya yang merusak kita adalah kepentingan, yang merusak kita adalah hasad. Makanya kita minta jauhkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada Persis, Persatuan Islam, ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara, ada NW Nahdlatul Watan di Nusa Tenggara Barat, ada Nahdlatul Ulama Mbah Hasim Asy'ari dari Jombang, ada Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari Sumatera Barat. Semua ini adalah kendaraan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang dakwah. Punya lembaga dakwah ke desa-desa tertinggal, punya pendidikan, punya sekolah pondok pesantren. Bergedang di bidang kesehatan, ada rumah sakitnya. Maka banyak titik persamaan daripada perbedaan. Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Muhammadiyah, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Tolong sebutkan satu ormas yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Kalau ada, saya mau ikut. Gak ada, semuanya sholat berjamaah. Ada Pak Ustadz yang mengatakan sholat nggak wajib. Terus gimana? Namanya mazhab eling. As-salatu khairum minan naum. Mas, nggak sholat, eling aja, sudah cukup. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa namanya? Ahlun naum wal kasal. Orang yang suka tidur dan malas. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai nggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang sholat subuh, mana yang tidak. Semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan.
Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Ustadz dari tadi kok mandangnya ke sana, mandangnya ke sana. Kenapa tidak melihat ke depan? Saya takut terjadi fitnah. Padahal ceramahnya tidak tentang sedih. Kenapa dikasih tisu? Rupanya keringat. Oh, baru saya tahu. Allahu Akbar itu diteriakkan waktu mau perang, bukan waktu Ustadz ngelap keringat. Tangannya tetap alal. Masih sholat pak. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau duduk antara 2 sujud sampai tumakninah, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah. Saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang, tapi dianya yang sempit. Karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal. Sujud.
Allahu Akbar, lebih rendah dari ruku. Kalau ruku tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap alal, masih sholat Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di